Dia katakan pada muridku Mahesa bahwa Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas itu sama. Orangnya satu, yaitu kamu. Aku yakin. Yakin apa? Dia saudaraku. Bayu Seta? Hup! Jangan ikuti aku, Anjarwati. Aku akan mencari Aji Basa Pamungkas. Aku percaya, dia bukan orang lain. Pasti dia saudara kembarku yang sudah puluhan tahun hilang di bawah gerombolan penjahat itu. Pasti, dialah yang menjadi Aji Basa Pamungkas. Hup! Berhenti! Turun kamu! Palguna! Turun kamu! Dengar aku, Palguna! Jangan banyak ngomong kamu! Cepat turun! Iya. Baiklah, kalau kau bersikeras bahwa aku yang membunuh ayahmu, sekarang kau mau apa? Kau, seperti kau telah membunuh ayahku, jadi kau mau membunuhku? Silakan! Di awal episode ini, kita menuju pada Keraton Mataram, di mana pada saat itu putra Demung Saptaningrat sedang nekat untuk menyerang Mantri Lumbu Purwaganda yang dituduh telah membunuh ayahnya. Bagaikan orang kesetanan, anak itu pun menyerang Mantri Purwaganda dengan keris pusakanya secara membabi buta. Kelihatan sekali bahwa ia ingin membunuh salah satu petinggi Mataram bawahan Sultan Agung tersebut. Bahkan ia juga telah menyewa beberapa pendekar bayaran untuk membantunya. Namun para pendekar bayaran itu masih belum melakukan pergerakan karena mereka sedang membaca situasi. Apabila Raden Paguna kalah, maka mereka akan maju secara serentak. Namun sejauh ini, putra Demung Saptaningrat itu masih bisa mengimbangi kesaktian Mantri Purwaganda, hingga akhirnya mereka berdua pun mengadu ilmu kesaktian untuk saling menundukkan satu sama lain. Sedangkan para pendekar bayarannya pun telah berjajar dengan rapi dengan senjata masing-masing, yang artinya telah bersiap untuk ikut terjun di dalam arena pertarungan jika Raden Paguna membutuhkan pertolongan mereka. Hakim sendiri. Tapi dia telah membunuh ayah saya, Kanjeng Pangeran. Belum ada bukti yang kuat. Bahkan diduga ada kesengajaan dalam peristiwa pembunuhan ayahmu. Ada kelompok tertentu yang mau mengadu domba para petinggi keraton. Untuk sementara, menunggu penyelidikan, kau ditangkap. Hulu Balang, tangkap dia. Sendika Gusti. Akhirnya, Raden Paguna pun harus ditangkap karena kecerobohannya berani main hakim sendiri di wilayah Keraton Mataram. Ia pun kini hanya bisa pasrah karena tidak mungkin ia melawan prajurit Mataram, apalagi di situ ada 3 singa Mataram yang mengawasinya. Ya, Raden Paguna adalah salah satu korban adu domba Aji Basa Pamungkas di Mataram. Di sisi lain, terlihat Maisa dan gurunya yang di saat itu sedang berjalan berdua setelah Dewi Racun menemui Bayu Seta dan kembali terkena rayuan manusia licik tersebut. Padahal ia hampir saja membunuh Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta. Kini mereka pun kembali bertemu dengan Ayu, wanita yang kemarin dulu mengaku sebagai istri Aji Basa Pamungkas. Ayu pun kemudian meminta untuk dipertemukan dengan suaminya. Dewi Racun pun menyanggupinya. Ia berjanji akan mempertemukan Ayu dengan suaminya, yaitu Aji Basa Pamungkas, jika ia bertemu dengan lelaki itu nantinya.
Kini kita menuju pada padepokan Cengkini milik Kiai Ageng Sebayu di Kalisoka, di mana pada saat itu 3 singa Mataram pun baru saja tiba dan langsung disambut sendiri oleh sang Kiai. Romo sudah menerima surat dari saya yang saya kirim melalui Bagus Sajiwo. Sudah, Bagus Sajiwo tertangkap musuh. Tapi titipan itu berhasil diselamatkan oleh Kalagondang. Bagus Sajiwo tertangkap musuh. Aji Basa Pamungkas. Benar. Wah, bahaya. Kasihan anak itu. Tidak usah cemas. Untuk menyelamatkan Bagus Sajiwo tidaklah susah. Sebab saat ini Aji Basa Pamungkas sedang berjalan di sekitar sini. Bagus. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi bagi kita untuk berhadapan langsung dengan Aji Basa Pamungkas. Iya, sekarang masuklah dulu. Nanti kita bicarakan lebih matang di dalam. Baik, Romo. Mari. Guru, aku mencari kamu kemana-mana, tapi kamu tidak ada. Sekarang kita sudah ketemu di sini. Mana keponakan kamu? Dia tidak ikut. Dia sedang membeli makanan di pasar. Kita cari suami kamu sekarang. Kemana? Aku tahu tempatnya. Kita kembali lagi kepada Dewi Racun dan Maisa yang di saat itu mencoba membawa Ayu untuk bertemu dengan Aji Basa Pamungkas. Mereka pun berjalan berdampingan menelusuri hutan. Ayu pun sengaja menceritakan tentang kemesraannya dengan Bayu Seta agar Dewi Racun menjadi bertambah cemburu dan marah terhadap Aji Basa Pamungkas. Wanita itu pun terus menegaskan bahwa Bayu Seta adalah tidak ada bedanya dengan Aji Basa Pamungkas. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak Ayu menunjuk ke satu arah untuk menunjukkan keberadaan Bayu Seta yang berkelebat tidak jauh dari tempat mereka berada. Ia pun kemudian memutuskan untuk mengejar suaminya itu tanpa persetujuan Dewi Racun ataupun Maisa, padahal wanita itu sedang hamil besar, namun larinya kencang sekali. Melihat semua itu, Dewi Racun pun langsung menyuruh Maisa untuk mengikuti wanita tersebut karena ia takut jika terjadi sesuatu kepadanya. Sepertinya semua itu telah direncanakan dengan matang oleh Ayu yang sebenarnya ia adalah jelmaan Mak Lampir. Sedangkan Aji Basa Pamungkas yang saat ini dikejarnya adalah jelmaan Grandong. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Dewi Racun bahwa Bayu Seta adalah Aji Basa Pamungkas. Oh, ternyata beratamu ada di sini. Jangan di sana. Aku sangat mencintainya. Suamiku, jangan ke sana. Kakang, jangan tinggalkan aku. Ya, di saat Aji Basa Pamungkas palsu itu hampir dilebur oleh Maisa, Ayu atau Mak Lampir pun langsung mencegahnya, sehingga mereka kemudian bisa lolos begitu saja. Maisa pun menjadi bingung sendiri siapa itu Ayu dan siapa itu Aji Basa Pamungkas sebenarnya. Sehingga kini yang ia tahu bahwa Aji Basa Pamungkas adalah suaminya Ayu. Sementara itu di padepokan Cengkini, Kiai Ageng Sebayu pun menceritakan kepada Pangeran Purbaya bahwa ia sudah berjanji
kepada Guryang Lanang untuk tidak ikut campur masalah gelang perak Aji Basa Pamungkas, yang sebenarnya isinya adalah jin yang sangat kuat yang dahulu pernah menjadi kodam penunggu Ki Ganjar Somala. Pangeran Purbaya dan Temunggung Wiralaga pun mencoba untuk menyanggahnya bahwa semua itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Namun sang kiai tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak akan ikut campur jika ingin mengungkap atau mengetahui tentang rahasia gelang perak Aji Basa Pamungkas, sebab ia sudah terlanjur berjanji kepada Guryang Lanang. Romo sudah berjanji kepada Guryang Lanang untuk tidak ikut campur Yuda. Kalau ingin mengetahui rahasia gelang perak milik Aji Basa Pamungkas. Guryang Lanang. Siapakah dia, Kiai Ageng? Makhluk penunggu gelang perak. Bangsa jin. Iya, jin merah, para khodam milik Ki Ganjar Somala. Saya pernah mendengar nama itu. Kalau tidak salah dari Pulau Kambangan. Benar, Romo? Benar. Apa hubungannya Ki Ganjar Somala dengan Aji Basa Pamungkas? Muridnya. Dia pertapa sakti penegak kebenaran. Bagaimana dia bisa punya murid seperti Aji Basa Pamungkas? Ananda Pangeran bisa bertanya langsung kepada Ki Ganjar Somala. Nanti Ananda akan tahu sendiri apa sebabnya Aji Basa Pamungkas bisa seperti sekarang ini. Di mana tempatnya, Romo? Pulau Kambangan luas sekali. Romo sendiri belum jelas benar di mana Ki Ganjar Somala itu berada. Konon kabarnya bertapa di sebuah gua yang besar. Kiai Ageng Sebayu itu orang sakti. Dia bukan orang sembarangan. Aji Basa Pamungkas yang melihat serta mendengar pembicaraan Kiai Ageng Sebayu dan 3 singa Mataram pun menjadi kesal bukan main, sebab ia merasa tidak mungkin bisa menghabisi ketiga jago Mataram itu, sebab mereka adalah orang yang sangat dihormati oleh para adipati penguasa daerah di seluruh tanah Jawa. Jika sampai terjadi apa-apa dengan ketiganya, maka para adipati penguasa seluruh pulau Jawa akan membencinya, bahkan akan memusuhinya, sehingga ia tidak akan bisa menjadi penguasa Mataram. Lebih lanjut, Kiai Ageng Sebayu pun kemudian menyarankan agar Pangeran Purbaya lebih baik langsung pergi menuju Pulau Kambangan. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah Kalagundang dan Panglima Kumbang yang akan membantu 3 singa Mataram. Pangeran Purbaya pun kemudian meminta Kalagundang untuk membantu memperlancar jalan atau membersihkan jalan yang akan mereka lalui agar berhasil dengan selamat sampai ke Pulau Nusa Kambangan. Selanjutnya, Kalagundang pun langsung mengajak Panglima untuk pergi sambil berbagi tugas, di mana mereka berdua akan meminta bantuan kepada para kiai dan juga Maesa serta Dewi Racun. Akan tetapi, belum sempat mereka berdua berpisah dengan tugas masing-masing, mendadak saja muncullah Aji Basa Pamungkas yang memang sudah mengetahui tujuan dan tugas Kalagundang serta Panglima Kumbang, karena ia telah melihat di Paso Benggala Mak Lampir, sehingga kini ia merasa harus menghalangi keduanya agar tidak meminta bantuan kepada para golongan putih yang lainnya. Ada untung. Siapa yang berani jadi penyakit dengan aku? Kamu Jikas? Jikas. Iya, habis nama kamu kepanjangan sih Aji Basa Pamungkas. Aku singkat saja, Jikas. Bagus ya, ya. Berani merusak nama orang. Sebut yang lengkap. Aji Basa Pamungkas. Iya, Aji Basa Pamungkas itu kalau orangnya baik, tapi kalau orang yang jahat, Jikas. Tahu artinya Jikas apa? Jikas dalam bahasa suku bangsaku adalah mayat busuk dimakan anjing. Bagus ya? Aku bukan setan, aku siluman. Kau.
Ya, kini Kalagondang dan Panglima Kumbang pun harus berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas sebelum mereka berhasil menghubungi kawan-kawannya. Panglima Kumbang jelas bukanlah lawan pendekar sakti itu, sedangkan Kalagondang masih bisa mengimbanginya karena ilmunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu Panglima Kumbang. Raja Jin Merah itu pun mencoba untuk mendesak si Pamungkas karena ia melihat kawannya sudah jatuh tersungkur. Ia pun kemudian mencoba untuk mendekati sang Panglima sekaligus memberikan perlindungan agar mereka menjadi lebih kuat lagi dengan gabungan kekuatannya. Akan tetapi, Aji Basa Pamungkas kini semakin memperhebat serangannya setelah ia mencabut pusakanya. Hal itu jelas saja benar-benar merepotkan mereka berdua. Panglima! Cepat Kalagondang, tinggalkan aku. Cepat lari. Lari terus. Aku mau bantu kamu, Panglima! Tidak usah. Jangan pikirkan aku. Selamatkan dirimu. Ayo, lari cepat. Ayo lari. Akhirnya, Panglima Kumbang harus tertangkap oleh rantai panah si Pamungkas, dan kini ia telah berada di hadapan manusia serakah tersebut. Namun walaupun begitu, sang Panglima tidak menjadi gentar, panik, atau susah. Ia pun masih tampak terlihat tenang sambil menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan ia berani menasihati Aji Basa Pamungkas untuk kembali ke jalan yang benar, walaupun jelas hal tersebut tidak akan digubris sama sekali. Bahkan justru dirinya sendiri yang kini kemudian mendapat siksaan dari manusia keblinger tersebut. Kini kita kembali menuju pada Padepokan Cengkini, di mana pada saat itu Pangeran Purbaya dan dua temunggungnya akan berangkat menuju ke tempat Ki Ganjar Somala di Pulau Kambangan. Mendadak saja, kemudian muncullah Kalagondang yang lari tergopoh-gopoh menghampiri mereka sambil berteriak-teriak. Ada surat dari Romo untuk Ki Ganjar Somala. Mudah-mudahan dengan membaca surat Romo, Ananda tidak akan mendapatkan kesulitan dari Ki Ganjar Somala. Terima kasih, Romo. Kiai! Celaka! Ada apa? Panglima Kumbang ditawan Aji Basa Pamungkas, Kiai. Ini kesempatan kita untuk berhadapan langsung dengan Aji Basa Pamungkas. Di mana sekarang orang itu? Purbaya, sabar dulu. Bagaimana, Romo? Belum saatnya Ananda berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Dia tidak bisa dikalahkan. Untuk itu, tetap pada tujuan semula. Pergilah ke Pulau Kambangan menemui Ki Ganjar Somala. Dia akan memberikan petunjuk bagaimana caranya mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Lalu Panglima Kumbang bagaimana, Kiai? Nanti bisa Aji Basa Pamungkas tidak akan membunuh Panglima Kumbang. Dia hanya akan menyandra supaya kita datang ke sana. Itu yang diinginkan oleh Aji Basa Pamungkas. Berangkatlah, Ananda. Ya, beruntung ada Kiai Ageng Sebayu yang memiliki naluri yang kuat dengan diimbangi dengan kecerdikannya, sehingga mereka kini tidak terpengaruh dengan pancingan Aji Basa Pamungkas. Bahkan sang Kiai mengetahui kalau si Pamungkas tidak akan membunuh Panglima Kumbang, sehingga mereka tetap tenang. Akan tetapi, walaupun begitu, bukanlah berarti perjalanan tiga singa Mataram lolos dari rintangan dan hambatan. Seperti ketika itu,
mereka sedang melalui sebuah desa dan mendadak saja mereka dicegat oleh para penduduk yang kemudian melaporkan bahwa di desa mereka terdapat pembunuhan misterius. 2 peronda malam di antara mereka tewas dibunuh secara aneh dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Coba kita lihat, Pangeran. Salah seorang ikut kami. Tunjukkan orang yang mati itu. Cepat. Monggo, Kanjeng. Ya, ya, ya. Dia ada di sini. Grandong. Ya, Ya. si Grandong. Ada si Grandong. Pasti ada Mak Lampir. Dan tidak mustahil bersama Aji Basa Pamungkas. Kalau kita bertemu mereka, kita bisa repot. Ada si Grandong. Pasti ada Mak Lampir. Dan tidak mustahil bersama Aji Basa Pamungkas. Kalau kita bertemu mereka, kita bisa repot. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini untuk biaya penguburannya. Terima kasih, Pangeran. Ya. Setelah memberikan uang untuk membantu orang yang terkena musibah itu, Pangeran Purbaya dan 2 temunggunnya pun segera pergi melanjutkan perjalanan. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang memikirkan tentang Ki Ganjar Somala. Ia tahu bahwa guru Aji Basa Pamungkas itu adalah seorang pertapa yang sangat terkenal akan kesaktiannya. Salah sedikit saja bisa-bisa dirinya sendiri yang akan celaka. Oleh karena itu, ia pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia bisa mengungkap sendiri tentang rahasia gelang perak yang kini juga sedang dipakainya. Belum sempat ia berpikir panjang, mendadak saja Aji Basa Pamungkas pun muncul menemuinya dan menanyakan apakah rombongan Pangeran Purbaya sudah melewati tempat tersebut ataukah belum. Lalu Mak Lampir yang menahan rasa kesalnya itu pun langsung menggunakan paso benggalanya untuk melihat sampai di mana perjalanan Pangeran Purbaya. Di dalam paso benggalanya itu tampak 3 singa Mataram sedang melintasi sebuah hutan yang cukup lebat di wilayah selatan Mataram. Dan entah mengapa, ketiganya pun kemudian berhenti seperti sedang merasakan kalau ada bahaya yang sedang mengancam keselamatan mereka. Jelas saja mereka pun langsung meningkatkan kewaspadaannya sambil saling menatap satu sama lain, seakan-akan saling memperingatkan untuk bersiap menerima serangan apapun yang muncul. Siaga! Angin ribut ini hanya buat kita saja! Mereka bisa menangkis serangan kita. Lalu kenapa sekarang gambarnya hilang? Baca lagi mantramu, Lampir. Aku harus melihat mereka ada di mana. Kita serang mereka secepatnya. Mak Lampir pun kemudian menuruti kemauan Aji Basa Pamungkas untuk membaca mantranya kembali guna melihat rombongan Pangeran Purbaya. Akan tetapi setelah mencobanya, yang terlihat hanyalah gelap dan cahaya putih yang kemudian menjadi pudar, sehingga paso benggala tersebut pun lalu berubah menjadi berkabut seperti danau sarangan.
Mak Lampir pun kemudian tidak putus asa. Ia pun mencoba lagi dan lagi untuk melihatnya. Namun kemudian muncullah Kalagondang di layar paso benggalanya, sehingga hal itu sangat mengejutkan mereka bertiga. Aji Basa Pamungkas tampak sangat kesal karena ternyata Kalagondanglah dalang dibalik semua kegagalannya kali ini. Aji Basa Pamungkas, kasihan kamu. Aji Maling, Maling busuk, tukang kamu. Awas pembalasanku, Kalagondang! Kalagondang, dong. Kalagondang, tukang nendang. Nendang si Lampir, terjungkir-jungkir. Nendang Aji Basa Pamungkas, keluar ampas. Kayak bakul bekas, terguling-guling. Terimalah pembalasanku sekarang juga, Kalagondang! Pamungkas, kau keblinger. Kau terkena pancingan Kalagondang. Di tengah kemarahannya itu, Mak Lampir pun memperingatkan Aji Basa Pamungkas bahwa ia telah terkena pancingan Kalagondang. Si Lampir itu pun menjelaskan kalau Kalagondang sengaja menggoda mereka agar mereka menjadi marah dan darah tinggi. Lalu mereka lupa dengan tujuan utama mereka, yaitu untuk menghalang-halangi Pangeran Purbaya menuju Pulau Kambangan. Mendengar penjelasan Mak Lampir, si Pamungkas itu pun justru menjadi semakin emosi. Lalu ia kembali memerintahkan si Lampir untuk melihat lagi tentang keberadaan Pangeran Purbaya. Padahal ia tahu bahwa hal itu tidak akan bisa mereka lakukan karena dihalangi oleh Kalagondang yang tentu saja akan tetap selalu akan menghalangi niat mereka. Cinta yang karonyong, ajak kayak gue. Amin. Kau lihat sendiri kan? Benar-benar. Kalagondang. Gara-gara ulah konyolnya, semua rencanaku jadi gagal berantakan. Kita ringkus dia. Tidak usah. Batalkan saja niat untuk meringkus Kalagondang. Kenapa? Mengurusi siluman jelek yang otaknya seperti itu hanya bisa makan waktu yang lama. Bisa habis waktuku hanya untuk menghadapi Kalagondang. Kalau begitu kita bagi dua. Kau tetap memburu Pangeran Purbaya. Aku dan si Granong akan memburu si Kalagondang. Tidak. Kita tetap bersama-sama. Aku butuh kalian yang bisa membawa aku terbang. Ayo, bawa aku terbang. Kemana? Kedung Banteng. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan juga jangan lupa komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.